Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pada sebelumnya tentang penelitian, dan di sini sudah sampai pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Rohani, NRP 2103191217 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Kampus Sumeneb. Langsung saja, kajian pustaka ini terdiri dari deskripsi permasalahan, teori penunjang, dan juga penelitian terdahulu. Pada 2.1 yaitu deskripsi permasalahan, yaitu pada saat ini banyak terdapat wisata-wisata baru yang bermunculan di Kabupaten Sumeneb, seperti Pantai Lembong, Pantai Salopeng, Bukit Tinggi, dan lain-lain. Dengan adanya pariwisata tentunya akan membantu dan mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat agar lebih meningkat dan juga mensejahterakan hidup masyarakat sekitar. Namun apabila pariwisata sudah dikelola dan dikembangkan dengan baik tetapi tidak diketahui oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar, maka sama saja tidak berguna. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan suatu aplikasi yang dapat menampung data-data semua wisata yang terdapat di Sumeneb. Untuk kemudahan penggunanya, maka perlu ditampung dalam sebuah wadah, yaitu sebuah website. Untuk 2.2 yaitu teori penunjang. Berikut adalah beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini. 2.2.1 Bahasa pemrograman. 1. PHP. Menurut Anhar 2010, PHP merupakan bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server-side HTML embed scripting. Dengan kata lain, PHP merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat sebagai server, memudahkan dalam pengelolaan database serta dapat digunakan dalam file HTML. Kedua yaitu HTML. Hypertext Markup Language atau HTML adalah sebuah dasar bahasa markup untuk memformat konten dalam web yang digunakan untuk merancang halaman website statis. Menurut Wahana Komputer tahun 2012. Menurut Sibero 2013, Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa yang digunakan pada dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web. Struktur dokumen HTML terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa HTML merupakan bahasa pemrograman web yang digunakan untuk mengatur format dan tampilan konten atau isi dari halaman website. CSS. Menurut Aditama, pada tahun 2013, CSS atau Cascading Style Sheet merupakan salah satu bahasa pemrograman web yang bertujuan untuk membuat website agar lebih menarik dan terstruktur. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa CSS adalah suatu bahasa pemrograman web yang berfungsi mengatur tampilan teks dan gambar dari suatu website agar terlihat lebih menarik dan terstruktur. Pada 2.2.2 Basis data. Menurut Aditama pada tahun 2012, database adalah tempat media penyimpanan data dalam membuat sebuah program yang berisikan tabel, field, dan record yang diselimuti namanya DMS atau Database Management System. Di dalam DBMS terdapat struktur query yang digunakan untuk mengelola database yang dikenal dengan SQL. Dalam proses pembuatan database SQL diperlukan sebuah perangkat lunak yang dikenal dengan nama MySQL. MySQL merupakan salah satu perangkat lunak untuk sistem manajemen database SQL. MySQL merupakan tipe data relasional yang artinya MySQL menyimpan datanya dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Menurut Wahana Komputer pada tahun 2011. Lanjut pada 2.2.3 yaitu aplikasi perancangan sistem. Pada aplikasi perancangan sistem ini, yang pertama terdapat Visual Studio Code.
Visual Studio Code adalah software yang sangat ringan, namun kuat editor kode sumbernya berjalan dari desktop. Editor ini adalah fitur lengkap lingkungan pengembangan terpadu atau IDE, dirancang untuk pengembang yang bekerja dengan teknologi cloud yang terbuka Microsoft. Visual Studio Code menggunakan Open Source .NET Perkakas untuk memberikan dukungan untuk ASP.NET C pagar kode, membangun alat pengembang OmniSharp .NET dan compiler Roslyn. Antarmuka yang mudah untuk bekerja dengan karena didasarkan pada gaya Explorer umum dengan panel di sebelah kiri yang menunjukkan semua file dan folder Anda miliki, akses ke panel editor di sebelah kanan yang menunjukkan isi dari file yang telah dibuka. Dalam hal ini, editor telah dikembangkan dengan baik dan menyenangkan pada mata. Ia juga memiliki fungsi yang baik dengan IntelliSense dan autocomplete bekerja dengan baik untuk JSON, CSS, HTML, tetapi kurang, dan Node.js. Visual Studio Code telah dirancang untuk bekerja dengan alat-alat yang ada, dan Microsoft menyediakan dokumentasi untuk membantu pengembangan bersama dengan bantuan untuk bekerja dengan ASP.NET 5.js dan Microsoft Naskah, serta alat-alat yang dapat digunakan untuk membantu membangun dan mengelola aplikasi Node.js. Visual Studio Code benar-benar sedang ditargetkan pada pengembangan JavaScript yang ingin alat pengembangannya lengkap untuk scripting server-side mereka dan yang mungkin ingin usaha dari Node.js untuk kerangka berbasis .NET. Visual Studio Code adalah belum solid lintas platform kode editor ringan yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk membangun aplikasi untuk web. Yang kedua yaitu Exam Server. Dalam pembangunan sebuah website, pastinya setiap programmer memerlukan bantuan web server untuk mengkoneksi file-file website ke basis data. Beberapa web server yang sering digunakan diantaranya Apache Web Server, Sun Java System Web Server, Exam Server, WAM Server, Sitami Web Server, dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis menggunakan Exam Server dalam membangun web tersebut. Menurut Winpack Solution pada tahun 2010, Exam merupakan suatu paket instalasi Apache, PHP, dan MySQL. Dengan aplikasi ini, Anda dapat langsung melakukan instalasi Apache, PHP, dan MySQL sekaligus. Aplikasi Exam ini dapat diperoleh cukup dengan melakukan download. Pada 2.2.4 yaitu web browser. Web browser adalah suatu software yang dipergunakan untuk menyajikan dan menampilkan sumber informasi dari web. Sumber informasi web diidentifikasi sebagai Uniform Resource Identifier atau URI yang dapat berupa halaman web, gambar, video, ataupun konten lainnya, menurut Sibiro pada tahun 2014. Dan yang terakhir yaitu 2.3 yaitu penelitian terkait atau terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang membahas dan mengkaji tentang perancangan suatu aplikasi atau sistem informasi wisata berbasis website, yang kemudian dijadikan sebagai sebuah landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Perancangan website pariwisata berbasis visual animasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Besar. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ayyubi yang tertuang dalam tugas akhir pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Budiah Indonesia tahun 2012. Penelitian tersebut bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang berbasis visual animasi yang dirancang dengan menggunakan software Adobe Flash CS3 sehingga bersifat dinamis. Sistem informasi ini berisi informasi tentang objek wisata yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Kelebihan dari sistem yang dikembangkan adalah menggunakan Adobe Flash CS3 dan berbasis visual animasi, serta terdapat informasi tentang wisata sejarah di Kabupaten Aceh Besar pada sistem tersebut. Sedangkan kekurangan yang
terdapat pada sistem yang dikembangkan pada sistem tersebut adalah tampilan sistem sangat sederhana, kurang menarik, dan tidak menjelaskan deskripsi secara lengkap tentang informasi wisata. Kedua, perancangan sistem informasi pariwisata berbasis web di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue. Penelitian tersebut dilakukan oleh Ali Fuwaidi yang tertuang dalam tugas akhir pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Ubudiah Indonesia tahun 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Fuwaidi bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi pariwisata yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang dalam memberikan informasi tentang pariwisata. Dan dari penelitian yang dilakukan oleh Ali Fuwaidi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitiannya menghasilkan sebuah pengembangan sistem informasi pariwisata berbasis web guna mendukung promosi pariwisata pada Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah metode System Development Life Cycle atau SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem dengan model prototype. Kelebihan dari sistem yang dikembangkan oleh data objek wisata yang terdapat pada sistem adalah berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue. Sedangkan kekurangan pada sistem yang dikembangkan adalah tidak menampilkan informasi secara detail tentang wisata, budaya, dan tidak menampilkan event kabupaten. Dan tertuang pada tabel ini yaitu pertama, judul penelitian perancangan website pariwisata berbasis visual animasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Besar, yaitu di mana terdapat informasi wisata, informasi kebudayaan, sedangkan informasi komentar dan atau rating dan informasi event itu tidak ada. Yang kedua, perancangan sistem informasi pariwisata berbasis web di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, yaitu terdapat informasi wisata, sedangkan informasi kebudayaan itu tidak ada, informasi komentar atau rating itu tidak ada, dan informasi event itu ada. Berdasarkan tabel di atas, dari kedua penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian tersebut adalah tidak ada satupun yang memiliki 4 fitur utama. Website yang mencakup informasi wisata, kebudayaan, informasi event, dan kirim komentar. Jadi dengan adanya fitur tersebut, nantinya akan menjadi pembeda dari penelitian terdahulu. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.